Akhirnya Nabi SAW memberikan sebuah bejana berisi air kepada orang yang kena jinabah. Kata Nabi kepadanya, pergilah Anda mandi. Wanita itu berdiri saja memperhatikan apa yang dibuat orang dengan airnya. Demi Allah, setelah seluruh rombongan selesai mengambil air, kami lihat mazadah itu lebih penuh isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1, Kitab Tayamum, hadis nomor 210. Bismillahirrahmanirrahim. Berita dari Imran mengatakan, kami menyertai Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan dan kami berjalan hingga jauh malam. Kami berhenti pada suatu perhentian dan segera mengantuk karena lelah. Tidak ada tidur yang lebih enak bagi seorang musafir daripada tidur di bahagian akhir malam, sehingga tidak ada yang membangunkan kami selain teriknya panas matahari. Orang yang bangun pertama kali ialah si fulan, kemudian si fulan, dan kemudian si fulan lagi. Nama-nama orang itu ada disebutkan oleh Abu Raja yang menerima hadis dari Imran. Tetapi Auf yang menerima hadis ini dari Abu Raja telah lupa. Kemudian itu bangun pula Umar bin Khattab nomor 4. Nabi SAW sendiri apabila beliau tidur tidak ada yang berani membangunkan, sehingga beliau bangun sendiri karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan beliau waktu beliau tidur. Setelah Umar bangun dan melihat apa yang terjadi, padahal dia seorang yang bersikap keras, lalu dia takbir dengan suara sekeras-kerasnya, sehingga Rasulullah SAW terbangun oleh suaranya itu. Setelah Nabi bangun, mereka mengadu kepada beliau apa yang telah terjadi, yaitu sholat subuh mereka luput karena tertidur. Jawab Nabi SAW, tidak mengapa, dan marilah kita berangkat. Setelah berangkat dan berjalan tidak berapa jauh, Nabi berhenti dan meminta air untuk berwudu. Setelah berwudu dan azan, maka Nabi sholat berjamaah dengan rombongannya. Setelah selesai sholat, Nabi melihat seseorang yang menjauhkan diri dan tidak ikut sholat berjamaah dengan rombongan. Nabi bertanya, "Hai fulan, mengapa Anda tidak ikut sholat berjamaah bersama rombongan?" Jawabnya, "Saya kena janabah, sedangkan air tidak ada." Sabda Nabi SAW, "Gunakanlah tanah, sesungguhnya tanah itu cukup untuk bertayamum." Setelah itu Nabi SAW rombongan meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan, rombongan mengadu kepada Nabi SAW bahwa mereka haus. Nabi berhenti dan memanggil si fulan yang namanya disebutkan oleh Abu Raja. Tetapi Auf yang menerima hadis ini dari Abu Raja lupa namanya. Dan dipanggil pula Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, "Pergilah Anda berdua mencari air." Kemudian lalu pergi mencari air. Mereka bertemu dengan seorang wanita sedang duduk di antara dua mazadah di punggung untanya. Keduanya bertanya kepada wanita itu, "Di manakah kami bisa memperoleh air?" Jawab wanita itu, "Kemarin saya telah berjanji akan membawa air ini ke sini sekarang. Kaum kami sedang menunggu-nunggu." Kata keduanya, "Berjalanlah sekarang juga." Tanya wanita itu, "Kemana?" Jawab keduanya, "Kepada Rasulullah SAW." Tanya wanita itu, "Apakah yang Anda maksud seseorang yang disebut As-Sabi, pembawa agama baru itu?" Jawab keduanya, "Ya, betul, orang yang Anda maksudkan itu." Karena itu teruslah berjalan kepadanya. Keduanya membawa wanita itu kepada Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa di atas kepada beliau. Kata Nabi SAW, "Suruhlah wanita itu turun dari untanya." Dan Nabi menyuruh mengambil sebuah bejana
lalu dituangkan air dari mulut kedua mazadah itu, dan setelah itu ditutupnya kembali. Kemudian dibukanya pula mulut mazadah yang lain. Kemudian dipanggil seluruh rombongan dan disuruh minum. Minumlah kamu sekalian dan beri minum pula binatang-binatangmu. Maka minumlah mereka semuanya dan memberi minum pula siapa yang hendak memberi minum binatang-binatangnya. Akhirnya Nabi SAW memberikan sebuah bejana berisi air kepada orang yang kena jinabah. Kata Nabi kepadanya, pergilah Anda mandi. Wanita itu berdiri saja memperhatikan apa yang dibuat orang dengan airnya. Demi Allah, setelah seluruh rombongan selesai mengambil air, kami lihat mazadah itu lebih penuh isinya dari sebelumnya. Sabda Nabi SAW, kumpulkan barang makanan untuk wanita ini. Maka dikumpulkan orang untuk dia makan makanan seperti tamar, susu, tepung. Setelah terkumpul, lalu dibungkus dengan selai kain. Kemudian wanita itu dinaikkan ke atas untanya kembali dan bungkusan itu diletakkan di hadapannya. Kata Nabi kepadanya, engkau tahu kami tidak mengurangi airmu sedikit pun, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi minum kami. Maka sampailah wanita itu kepada kaumnya dan dia terlambat datang. Kata mereka, mengapa engkau terlambat hai fulanah? Jawab wanita itu, sungguh ajaib, saya bertemu dengan dua orang laki-laki, lalu saya dibawa kepada seorang yang disebut Asabi, pembawa agama baru, lalu dibuatnya begini dan begitu. Demi Allah, sesungguhnya dia seorang tukang sihir yang sangat pandai yang sangat pandai di antara ini dan ini. Dia berkata dengan isyarat dua anak jarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian dia mengangkat kedua ke langit. Maksudnya antara langit dan bumi. Atau dia itu benar-benar Rasulullah sesungguhnya. Tidak lama kemudian kaum muslimin menyerang orang-orang musyrik di sekitar kampung wanita tadi. Tetapi mereka tidak menyerang kaum tempat asal wanita itu sendiri. Pada suatu hari wanita itu berkata kepada kaumnya, saya kira kaum muslimin itu dengan sengaja tidak menyerang kamu, karena itu Islamlah kamu. Mereka patuh akan ajakan wanita itu, lalu semua masuk Islam. Beberapa keterangan penerjemah adalah nomor satu, boleh jadi ketika itu Nabi SAW sedang kedatangan wahyu. Dengan membangunkan beliau, dikhawatirkan wahyu akan terputus. Ini ketika Nabi tidak berani dibangunkan oleh sahabat-sahabatnya. Takbir itu boleh diucapkan apabila seseorang melihat mengambil sesuatu yang luar biasa, menakjubkan. Umar membaca takbir ketika itu karena baru sekali itulah mereka ketiduran sampai luput waktu subuh. Ya, Umar maksudnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada penyesalan, ada kekaguman, ada keanehan bahwa kok bisa lolos dari sholat subuh. Padahal ada Rasulullah di situ. Maka beliau takbir sekeras-kerasnya. Itu Umar bin Khattab. Kemudian sadar luput karena ketiduran tidak berdosa, namun harus dilaksanakan segera apabila terbangun karena itulah waktunya. Ya, kalau kita ketiduran sampai pagi, sampai matahari menyengat, tidak mengapa, kata Rasulullah. Dan Rasulullah mari bergerak sebentar, kira-kira beberapa kilometer, dan mereka kembali bersolat, melaksanakan sholat yang tertinggal tadi. Kemudian mazadah adalah tempat air yang besar terbuat dari kulit binatang. Maksud wanita itu perlu mengantarkan air untuk kaumnya ketika itu juga karena sudah berjanji. Ya, si wanita tadi berjanji kepada kaumnya bahwa dia harus bawa air itu kepada mereka karena sudah berjanji.
Itulah dia hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar semuanya bahwa ini adalah salah satu mukjizat dari Rasulullah yang berkali-kali dipraktekkan dan bisa membuat ratusan dari prajuritnya berwudu, minum dan memberi minum kepada tunggangan. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami semua dengan benar dan beberapa suruhan yang dapat kita lakukan dengan benar pula. Semoga kita dapatkan pula syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.